orang bergegas melewatinya. Di tengah-tengah dua batu besar, mereka juga melihat mereka sebelumnya, langkah Tian Wenyu diselimuti kabut tebal. Saya tidak tahu seberapa jauh ke belakang, atau apa yang ada di baliknya. Tapi itu berbeda, ada beberapa jejak kaki berantakan di debu pada langkah pertama. Bukankah ini tempat mereka sebelum diteleportasi di sini? Jika dikatakan bahwa ada dua tempat yang identik, tetapi apa pasang jejak kaki pada langkah pertama? Mereka ingat dan menyadari bahwa itu jelas tertinggal ketika mereka diteleportasi di sini. Apakah ini ilusi? Xiao Shan berjalan ke batu, mengulurkan tangan dan menyentuh batu, dan tiba-tiba takut kembali dari sentuhan dingin yang nyata. Ketakutan menyebar dalam hatinya, dan suaranya, yang selalu keras, tidak dapat membantu menurunkan. Sungguh sial, bagaimana langkah megalit dan batu giok ini muncul di sini lagi? Xiao Yan mengerutkan kening dan menyapu kabut tebal yang menutupi langkah batu giok. Dia ingin mencoba melihat apakah kabut tebal yang tidak dapat tersapu di hutan, dan dia ingin melihat apa yang ada di balik tangga batu giok. Namun, seperti kekecewaan sebelumnya, angin selubung yang kuat masih tidak bisa menerbangkan kabut tebal, dan bagian belakang tangga batu giok masih misterius seperti sebelumnya. Ini adalah hutan, bukan tebing tanpa jalan di depan. Xiao Yan berjalan di belakang batu. Kabut lebih tebal di belakang batu. Xiao Yan ingin melangkah maju ke dalam kabut, tetapi didorong pergi oleh kabut tebal seperti sepasang tangan yang tak terlihat. Tampaknya kabut tebal memberitahu Xiao Yan, Anda hanya bisa masuk di antara dua batu besar. Xiao Yan dengan enggan kembali ke batu besar dan menyaksikan kabut tebal menutupi tangga batu giok. Pada saat ini, saya melihat bahwa kelembutan dari langkah-langkah giok tingkat pertama secara bertahap mengering, dan kemudian retak, seolah-olah itu telah mencapai akhir keberadaan setelah waktu yang lama. Ketika mata Xiao Yan cerah, dia berkata, mungkin langkah-langkah giok adalah teleportasi, dan setiap langkah-langkah akan menghabiskan energinya. Langkah pertama mentransmisikan kita di sini, dan kita telah menyelesaikannya. Sudah waktunya bagi kita untuk dipindahkan oleh langkah kedua ke tempat baru lain. Setelah mendengarkan spekulasi Xiao Yan, semua orang mengangguk, berpikir bahwa ini mungkin terjadi, karena itu sangat menjelaskan mengapa langkah batu dan batu giok ini muncul di sini. Jelas merupakan susunan teleportasi seluler. Pada saat yang sama, ada dram di hati semua orang. Langkah batu giok ini tidak tahu berapa banyak level yang ada, dan setiap langkah mewakili tempat teleportasi baru. Hutan yang diangkut oleh langkah pertama telah menutupi semua orang dalam bayang-bayang kematian. Sekali, berapa kali yang dibutuhkan untuk mendapatkan harta asli dari Xiao Treasure? Tuhan tahu jika kita bisa sampai ke langkah terakhir. Saya tidak tahu apakah saya melihat dram di hati setiap orang, atau jika saya memiliki kekhawatiran di hati saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, Kaisar Bintang 9 kuno yang meninggalkan rumah harta itu sangat halus dan supernatural, dan kekuatan sihirnya luar biasa. Semua orang bersorak, tetapi juga menghibur diri mereka sendiri, tetapi saya pikir bahwa mampu menghabiskan begitu banyak pemikiran menunjukkan betapa luar biasanya rumah harta. Ketika kita bekerja keras, saya percaya bahwa keuntungan kita akan melebihi imajinasi kita. Bahkan, Anda tidak perlu kesal, kerumunan hanya berhenti sebentar, dan mereka semua tahu kebenaran perdamaian. Zing berkata, ngomong-ngomong, sepertinya kita hanya bisa keluar begitu kita teleportasi di setiap langkah. Apa yang kita takutkan? Kita awalnya dilatih. Saya pikir ini sangat menarik. Meskipun kejam, ada hal-hal baik. Harvest. Pada titik ini dia memegang King Mur. Kamu melihat Ibu Muar. Setelah membunuh Raja Ular itu, kamu mengambil inti sihir sepanjang jalan dan kamu tidak menutup mulutmu. Semua orang tertawa. Dead Purple Shadow! Teriak putri di depan umum, dan King Muar tidak bisa menahan diri, dan menarik keluar lengan yang dipegang oleh Ziying, menggerutu. Aku memilih inti sihir, aku ingin sendirian. Kamu mau sendiri? Kamu tidak punya setelah Anda membunuh. Istirahat, saya masih harus mengambil inti sihir, dan saya harus menyerahkan mayat-mayat Warcraft untuk melihat apakah ada hal-hal baik yang hilang. Sulit untuk diketahui? Hah!
hanya tidak membantu saya, hanya membuat kesenangan aku. Mengambil inti sihir dan memanen rampasan juga sangat sulit. Senyum semua orang berhenti di wajahnya. Hanya King Muer terkikik dan tertawa. Zing dengan cerdik dan memegang King Muer lagi, menggoda. Kalau begitu, Muer, saya akan membantu Anda mengambilnya nanti. Saya punya lebih banyak 6 bintang. Saya akan bekerja keras untuk mengambil 6 bintang. Anda hanya akan memilih 7 bintang. Tidak. King Muer menarik lengan yang dipegang erat oleh Zing kali ini, dan dia tidak memiliki udara yang baik. Aku mengambil inti sihir. Aku akan membiarkanmu membantuku memeriksa kebocoran. Hahaha. Senyum yang berhenti di wajah tiba-tiba meledak lagi. Biarkan Xiao Shan melakukan hal yang menjijikan, kata Zing, memelototi Xiao Shan dan bertanya, kenapa aku? Kenapa Nan Erming atau badai tidak? Melihat tekstur batu giok dan kura-kura. Langkah pertama yang rusak ketika disentuh, cemberut, mendesah dengan sakit hati, mengapa saya tidak bisa tetap utuh? Semua orang memahami keluhan Zing. Tianshan Wenyu memiliki efek komplementer dan berlipat ganda dalam praktik atribut air. Yuying adalah harta. Xiao Yan menghibur Zing dan berkata, Tianshan Wenyu dapat digunakan sebagai langkah yang menunjukkan bahwa Kaisar Bintang 9 kuno ini memiliki banyak Tianshan Wenyu, mungkin masih ada di rumah harta. Setelah mendengarkan penghiburan Xiao Yan, Zing merasa cukup nyaman, tetapi matanya tertuju pada langkah pertama, dan dia masih mengerutkan bibirnya, penuh penyesalan. Ayo pergi! Lihat kemana langkah kedua akan membawa kita. Semua orang memulai langkah batu giok tingkat kedua. Dikelilingi oleh kabut putih, kerumunan sekali lagi jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Ketika semua orang perlahan membuka mata mereka dan beradaptasi dengan cahaya, ada rawa hitam di depan mereka. King Muer bergumam, rawa lagi! Aku sangat menyebalkan! Xiao Yan menyeringai. Semua orang memalingkan muka, kabut kelabu merembes melewati rawa tanpa melihat akhirnya, dan bau aneh yang membuat orang merasa sedikit pusing dari waktu ke waktu. Ini adalah gas radon. Meskipun tidak sangat beracun, itu sangat tidak menyenangkan. Jika Anda berada di dalamnya untuk waktu yang lama, itu akan berakibat fatal. Nan Erming mengingatkannya, radon dilahirkan dengan rawa-rawa. Rawa ini luas dan tak terbatas. Kami mungkin akan menghabiskannya di radon. Dengan Jedu dan Mu, radon ini tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi kita. Xiao Shan menyeringai, siapa di antara kita yang tidak terbunuh oleh darah pegunungan yang mati, tidak peduli seberapa buruk baunya, kita akan terbiasa. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, tidak ada yang buruk untuk berbau, dan tidak perlu banyak untuk melawan radon. Alasan utama adalah bahwa visibilitas lingkungan ini terlalu rendah. Di sini, kekuatan jiwa tidak dapat dideteksi karena menahan diri. Berbahaya, serahkan pada saya. Nan Erming mengajukan diri, saya telah mengalami banyak hal di lingkungan ini dan memiliki beberapa pengalaman. Aku membantu Nan Erming. Badai itu juga bertanya, aku sensitif terhadap angin, dan perubahan dalam aliran radon adalah peringatan terbaik. Xiao Yan mengangguk. Nan Erming menyapu ke depan segera setelah dia dalam kondisi badai di belakangnya. Semua orang mengikuti. Kecuali kaki, daerah di sekitarnya sangat luas, dan semua orang tampaknya berjalan di lautan kabut yang tak berujung. Hal yang paling mengganggu bagi semua orang adalah kesunyian di sini, yaitu kesunyian yang dapat mendengar detak jantung, membuat orang harus penuh kewaspadaan, harus memegang pedang di tangan mereka, harus sangat gugup. Tetapi semua orang tahu bahwa keheningan ekstra ini hanya penampakan, dan di baliknya penuh bahaya. Ini tidak terjadi, meskipun Nan Erming telah mengambil semua orang untuk menghindari tempat-tempat berbahaya dengan pengalamannya yang kaya. Badai hanya merasa bahwa aliran udara di sisinya tiba-tiba berubah, dan Warcraft yang tampak seperti cacing tanah raksasa keluar dari kabut dan berbaring. Mulut besar yang terbuka dari kepala ke pinggang menelannya. Itu adalah Warcraft awal bintang 7. Air liur putih dibungkus dengan lidah putih panjang memancarkan bau menyengat, darah diarahkan.
dan mati lemas keabu-abuan segera berubah menjadi hitam. Sangat beracun. Tidak heran dia berani menyelinap ke semua orang dengan kekuatan awal Kixing. Pastilah setelah menelan badai, dia bisa mundur dari tubuhnya. Namun, kekuatan 7 bintang awal tidak cukup untuk membuat badai panik. Badai segera menari pedang dan melahirkan angin pedang sengit yang menusuk cacing tanah raksasa. Cacing tanah raksasa bagaimana berani membiarkan angin pedang badai yang hebat menembus ke dalam mulutnya, dengan cepat menutup mulut besar. Pada saat yang sama tubuh itu horizontal, dan ekor raksasa terbelah seperti gelas besi. Hampir pada saat yang sama, bayangan Dao Dabian melilit ekor raksasa cacing tanah raksasa. Meskipun kekuatan King Mur tidak dapat sepenuhnya menghentikan ekor raksasa cacing tanah raksasa dari menyapu, itu hanya dapat memperlambat tren ganasnya. Tetapi tujuan King Mur adalah untuk memperlambat ekor raksasa cacing tanah raksasa kecepatan. Badai itu mundur beberapa langkah, dan pada saat yang sama, pedang itu berbalik untuk memotong gas pedang yang mempesona sepanjang beberapa meter, dan membuka mulut panjang pada tubuh licin dari cacing tanah raksasa. Meskipun lukanya tidak dalam, tetapi itu hanya memancarkan darah hitam berbau seperti manik-manik kacang, tetapi terluka oleh seorang pria yang hanya 6 bintang. Badai berguling. Kecepatan cacing tanah raksasa sangat cepat, dan beberapa jatuh mendekati badai. Pada saat ini, bayangan penguasa yang tak terhitung jumlahnya pecah seperti hujan deras dari atas cacing tanah raksasa, dan dengan cepat mengembun menjadi satu ketika mereka jatuh. Bayangan penggaris darah merah. Xiao yang 1000 kaki tanpa bayangan yang 999 kaki dalam satu. Merasakan kekuatan Xiao Yan, mata sipit dari cacing tanah raksasa melintas dengan panik. Itu tidak menyangka bahwa manusia ini, yang juga pada masa-masa awal Seven Stars, memiliki keterampilan bertarung yang sangat kuat. Dia sedikit takut dan menyesalinya, tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Itu tidak bisa melarikan diri selama penggulungan, dan penguasa Kirmizi menabraknya. Betapa kerasnya kekuatan ledakan 999 kaki dalam satu itu memecah bagian belakang cacing tanah raksasa, dan langit yang membakar segera menuangkan ke daerah yang retak. Dan segera di cacing tanah raksasa meledak di dalam. Cacing tanah raksasa meledak menjadi genangan darah dengan satu tangisan. Ini benar-benar di luar kendali Anda. King Mur mengocok cambuknya dan menggulung inti sihir dari cacing tanah raksasa ke tangannya, sambil bersumpah mencemooh. Selama hari-hari awal 7 bintang, ia berani menyerang. Kirim aku ke kematian. Xiao Zhan bercanda King Mur. Aku khawatir kamu ingin Warcraft sebanyak ini yang kamu bisa, dan semakin baik. Hei, hei, hei. King Mur meluruskan, dan melihat inti sihir di tangannya dengan kepuasan sebelum memasukkan inti sihir ke dalam cincin. Semua orang tertawa, dan akan segera bergerak. Rawa itu tiba-tiba terdengar mendengus, menggelegak seperti air mendidih. Semua orang tampak kaget, dan setiap lepuh terbungkus katak kecil yang memancarkan napas awal 6 bintang. Katak kecil memiliki ukuran telapak tangan dan berwarna abu-abu, dengan hanya garis merah tipis yang membentang dari kepala ke ekor di punggungnya. Tidak seperti katak biasa, yang memiliki mata kiri dan kanan, katak abu-abu ini hanya memiliki lingkaran seukuran ibu jari di bagian depan dan atas kepala. Mata bengkak. Hanya anak-anak kecil di masa-masa awal 6 bintang meskipun ada banyak, semua orang tidak berpikir bahwa katak kecil ini diarahkan pada mereka, dan mereka tidak bisa tidak bersantai. Katak kecil abu-abu ini memang tidak diarahkan pada semua orang. Mereka mengabaikan keberadaan Xiao Yan, yang jauh lebih kuat dari mereka. Tampaknya mereka tidak peduli apakah mereka akan menjadi mangsa orang banyak. Satu persatu, mereka menembus gelembung air dan bergegas ke cacing tanah raksasa lumpur berdarah yang meledak. Xiao Yan mengerutkan kening, ragu-ragu, melihat makan serakah katak abu-abu meskipun ada bahaya. Meskipun efek King Mur, Zing dan Nanerming saat ini menyerap inti sihir bintang 6 tidak jelas. Ada banyak katak abu-abu, bunuh katak abu-abu ini hanya beberapa keterampilan bertarung untuk semua orang. Anda bisa mendapatkan begitu banyak kor sulap bintang 6 awal. Mengapa tidak? Dengan genangan darah dan lumpur yang besar, katak abu-abu kecil ini menelan dalam sekejap.
Melihat katak abu-abu kecil menjilati lumpur berdarah dan ampas daging dekat mulut mereka, mereka masih berniat, dan semua orang merasa agak lucu. Untuk sesaat, mereka tidak tahu apakah mereka harus membunuh si pembunuh atau membiarkan mereka hidup. Mau tak mau menatap King Muir. King Muir tidak mengambil keputusan. Meskipun King Muir memiliki hobi menyimpang untuk mengambil inti sihir, dapat dikatakan bahwa dia hampir tidak dapat menolak godaan untuk mengambil banyak inti sihir bintang 6 pada satu waktu. Tetapi katak kecil abu-abu ini terlalu kecil, dan dia agak tidak nyaman. Bersabarlah, pantas katak abu-abu ini. Kerumunan itu ragu-ragu. Alih-alih bergegas untuk mengungsi, mereka berbalik ke kerumunan dengan air liur. Beberapa pipi membengkak dengan gelembung udara, dan beberapa menonjol di mata drum di depan kepala mereka. Xiao Shan tiba-tiba kehabisan nafas. Sial, kita masih ragu untuk melakukan sesuatu dengan mereka. Mereka malah mendapatkan ide kita. Yah! Nan Erming menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah Warcraft 6 bintang paling tidak cerdas yang pernah saya lihat. Saya bisa mengabaikan hidup saya untuk makanan. Saya tidak tahu bagaimana mereka tumbuh menjadi bintang 6. Ada begitu banyak. Selalu ada yang selamat, kata Storm perlahan menari pedangnya yang pucat cian patah. Aku datang. Xiao Shan memegang tangan badai untuk menghentikan badai dan membunuh angin. Jika kamu ingin mati, kamu tidak akan terkejut. Dalam pertempuran sebelumnya dengan serigala iblis, penekanan Xiao Xiao adalah pada pertahanan, dan tidak ada kecanduan membunuh. Sekarang katak abu-abu kecil ini terlihat sangat lemah. Bagaimana bisa Xiao Xiao mengabaikan peluang membunuh kecanduan? Senyum yang menyenangkan terangkat di sudut bibirnya, tinjunya mengepal, terangkat, dan dia gemetar dengan kuat. Ada lingkaran emas segera di belakangnya, dan di belakangnya ada hantu harimau-harimau yang menyilaukan, dan Xiao Xiao mengeluarkan lolongan harimau ke arah katak kelabu kecil. Dia menggeram, meraung seperti guntur. Meskipun katak kecil abu-abu ini berada pada tahap awal dari 6 bintang, kekuatan pertahanan mereka terhadap serangan sonik tampaknya tidak sebagus 5 bintang. Meskipun suara melolong harimau dari teknik pertempuran kelas dunia Tianxiao Megatron sebenarnya digunakan untuk kekuatan serangannya tidak kuat. Katak kecil abu-abu itu masih kaget dan tubuhnya segera meledak, darah berceceran, dan dia mati di tempat. Ini membuat Xiao Shan terkejut sekaligus sangat puas, dia tertawa senang. Darah katak kecil kelabu berkelok-kelok di rawa, dan bau darah menarik lebih banyak katak kecil kelabu. Segera, rawa itu penuh dengan katak abu-abu lebat. Darah paling dapat menginspirasi sifat binatang dari Warcraft, dan mayat rekannya ditelan seketika. Kawanan katak abu-abu menatap Xiao Yan serta kelompok katak abu-abu yang mati, dan mengelilingi Xiao Yan tanpa rasa takut. Mata seseorang berkilat karena nafsu insting. Dikelilingi oleh begitu banyak katak abu-abu kecil di dalam dan di luar 3 lapisan, Rao tenang dan semua orang tidak bisa tidak merasakan gatal di kulit kepala. Putri King Muir dan Xing Er bahkan merasa mual dan ingin muntah. Jangan biarkan Grey Frogs menyerang terlebih dahulu. Semua orang bangkit dan berhenti di udara. Xiao Yan melambaikan langit untuk menghancurkan penguasa kuno, dan segera ada sekelompok api langit meledak dari penguasa raksasa, menari seperti naga api di sekitar Xiao Yan. Dengan gelombang besar jarinya, naga api tiba-tiba bersiul dengan kekuatan penjarahan. Kamu Yan Huasanci! Ketika lautan api meletus, abu-abu di sekelilingnya terlihat, dan menelan kata-kata kecil di seluruh tanah. Katak mengaum sebentar, bau daging terbakar dan asap hitam tebal mengepul. Jangan sia-siakan sedikit amarah, pikiran Xiao Yan bergerak, api semakin cepat. Yang menarik perhatian semua orang adalah lapisan hitam hangus di rawa, yang merupakan tubuh tak berbentuk dari kelompok katak abu-abu. Tetapi begitu talenta muncul, mereka siap untuk pergi bersama untuk membantu King Muir mengambil inti sihir, dan senyum segera berkumpul kembali dalam ketakutan yang ekstrim, tidak merasakan inti sihir. Bagaimana itu mungkin? Tapi melihat sekeliling, aku masih tidak melihat inti sihir. Kekuatan jiwa tertutup, tidak ada nafas dari inti sihir, benar-benar tidak ada inti sihir. Semua orang saling memandang, dan King Muir masih tidak percaya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, siapa yang bisa percaya bahwa Six Star Warcraft tidak memiliki inti sihir? Suatu hal yang tidak pernah terdengar. Hantu macam apa ini? Bahkan tidak memiliki inti sihir yang membuatku bahagia sekarang. Seru King Muer. Begitu suara itu jatuh, sejumlah besar katak abu-abu muncul dari lapisan tebal hitam hangus, masih tanpa rasa takut, masih di bawah kerumunan Xiaoyan. Dan nafsu naluriah di kepala yang terangkat masih naluriah. Ada gelembung di pipi dan aku tidak bisa berhenti berteriak Cuko. Sepertinya mengatakan kepada Xiaoyan, kami ingin memakanmu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Dan pada saat yang sama, satu mata mengedipkan lampu aneh dan menembakkan lampu merah. Kata kecil abu-abu itu hanyalah permulaan dari 6 bintang. Jika hanya ada beberapa, lampu merah ini secara alami tidak takut pada semua orang. Siapapun dapat dengan mudah membawanya turun, tetapi sekarang adalah lampu merah yang dipancarkan oleh katak kecil kelabu yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa kuat itu? Untuk pertama kalinya, Long Yan mengangkat perisai pertempuran emas untuk melindungi orang-orang. Perisai tempur naga berada di puncak level 6 bintang. Meskipun hanya tangguh untuk serangan sinar merah pada tingkat awal bintang 6, itu seharusnya tidak cukup tangguh untuk menahan ribuan serangan intensif sinar merah. Pegang perisai pendendam di dalam perisai emas. Namun, sinar merah dari hujan lebat dan hujan baru saja membangkitkan riak-riak pada perisai emas yang kuat. Manakah kekuatan serangan bintang 6 awal? Semua orang terkejut. Mungkinkah itu terkait dengan katak kecil abu-abu yang tidak memiliki inti sihir? Tetapi katak abu-abu kecil tidak berkecil hati. Meskipun serangan itu tidak membuahkan hasil, tampaknya tidak ada cara lain untuk menyerang Xiaoyan di udara. Katak abu-abu kecil itu terus menembakkan garis tipis merah untuk membombardir perisai tempur emas naga, tanpa gangguan, dan lebih. Perisai emas dikaburkan oleh garis-garis merah tipis, bukan lagi emas, tetapi merah gemetar.